Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, izin memperkenalkan ya. Nama Ibu Andini Neri Nur Alfiah. Materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan kita pelajari yaitu menelaah perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Anak-anak semua, apa yang kalian ketahui tentang perkembangan daerah? Coba sebutkan beberapa contoh sumber daya alam. Apakah kalian mengetahui dampak dari perkembangan daerah terhadap ekonomi masyarakat? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perkembangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai sumber daya ekonomi yang ada di daerah mereka, termasuk sumber daya alam dan manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat setempat. Baik, adik-adik, kita mulai pembelajaran hari ini. Apa sih perkembangan daerah itu? Ada yang tahu sebelumnya? Baik, Ibu akan bahas ya. Pengertian perkembangan daerah. Pengertiannya yaitu perkembangan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas suatu daerah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, kelembagaan, teknologi, dan prasarana fisik. Tujuannya, pengembangan daerah adalah mengurangi ketimpangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, meningkatkan efisiensi pertumbuhan nasional. Selanjutnya, ada contoh perkembangan daerah. Yang pertama, pembangunan toko, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, peningkatan akses air dan listrik. Yang ketiga, peningkatan jumlah jenis pekerjaan. Yang keempat, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Selanjutnya, ada perkembangan daerah dapat berdampak positif dan negatif pada kehidupan perekonomian masyarakat setempat. Dampak positif perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat setempat diantaranya yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, terbukanya lapangan kerja baru. Yang keempat, berkurangnya tingkat pengangguran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat setempat diantaranya yang pertama, meningkatkan polusi. Yang kedua, habisnya sumber daya alam. Yang ketiga, ledakan populasi. Yang keempat, berkurangnya sumber daya. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, redistribusi penduduk. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa
tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian. Sumber daya manusia sangat penting untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Beberapa aspek penting dari sumber daya manusia antara lain, yang pertama, ada jumlah dan komposisi penduduk. Data mengenai jumlah penduduk seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Yang kedua, tingkat pendidikan dan kesehatan, yaitu informasi mengenai tingkat pendidikan masyarakat, fasilitas kesehatan yang tersedia, dan angka harapan hidup. Yang ketiga, keterampilan dan keahlian. Data mengenai jenis keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat seperti keterampilan bertani, perikanan, kerajinan tangan, teknologi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada potensi ekonomi daerah. Kombinasi antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di suatu daerah akan membentuk potensi ekonomi daerah tersebut. Potensi ekonomi daerah dapat berupa, yang pertama, sektor pertanian. Daerah dengan lahan subur dan sumber daya manusia yang terampil di bidang pertanian memiliki potensi besar di sektor ini. Yang kedua, sektor perikanan dan kelautan. Daerah dengan wilayah perairan yang luas memiliki potensi di sektor ini. Yang ketiga ada sektor industri. Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang terampil memiliki potensi besar di sektor industri. Yang keempat ada sektor pariwisata. Daerah dengan keindahan alam, budaya, atau sejarah yang menarik memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Yang kelima ada sektor jasa. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kebutuhan akan layanan dan beragam memiliki potensi besar di sektor jasa. Bagaimana pembelajaran hari ini adik-adik? Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya dan dapat memahami materi ini. Pertemuan hari ini dicukupkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.